itulah kemudian yang menjadi bahan baku kita untuk melakukan observasi lapangan. Jadi itu baru sebagai inputan awal saja nih. Inputan awal untuk kita melakukan observasi lapangan. Baru kemudian kita review. Nah, review di sini sudah melibatkan macam-macam. Kami libatkan yang namanya media monitoring analysis. Itu menggunakan media-media online, itu kami sudah punya toolsnya di situ. Kita pakai media monitoring. Bahkan kita juga pakai social media monitoring. Nah, jadi ini sudah agak kompleks yang kita lakukan di sini, ya. Baru kemudian hasilnya kita diskusikan di forum pengendalian terpadu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mau jujur bahwa pembangunan kita ini kan tidak hanya dilakukan oleh kementerian lembaga. Dia juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, di sini juga kami rangkul tuh. Termasuk juga lembaga-lembaga non pemerintah. Nah, kami juga sudah rangkul juga beberapa swasta yang, jadi ini memang masih uji coba ya, uji coba, mungkin nggak swasta kita libatkan, mungkin nggak BUMN kita libatkan. Nah, itu di pariwisata kami libatkan juga ITDC-nya Mandalika. Laporan mereka cukup bagus. Justru mereka mengapresiasi yang seperti ini karena seringkali permasalahan mereka itu tidak terjawab oleh program-programnya pemerintah daerah karena itu sebenarnya adalah kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini kami coba sambung-sambungkan di sini nih. Sehingga pengendalian spesifik yang kami lakukan, dan ini juga dibantu teman-teman KSP nih ketika diskusinya. Ini melibatkan berbagai pihak, berbagai stakeholders yang memang berpotensi untuk mensukseskan program yang bersangkutan. Nah, plus lagi kami punya tanggung jawab yang MR ini, manajemen risiko pembangunan. Sehingga semua ini kita susun berdasarkan pengelolaan risiko. Nah, karena pengelolaan risiko, maka konsep ini sudah kita mulai dari tahapan perencanaan. Jadi sebenarnya tidak hanya ketika pengendalian saja nih. Konsep ini sebenarnya sudah kita mulai dari tahapan perencanaan. Tetapi memang yang kita lakukan kemarin, karena ini tahun 2025 adalah tahun transisi, kita belum bisa benar-benar clear menerapkan manajemen risiko pembangunan nasional di pengendalian pembangunan ini. Tetapi kami, Bu Siska, Pak Ari, Bapak Ibu semua, untuk 2026 itu kita akan terapkan lebih full lagi manajemen risiko pembangunan nasional ini. Insya Allah di bulan depan, ya di bulan depan nih berarti Oktober ya. Di Oktober kita akan susun perencanaan yang lebih detail untuk semua program, terutama program presiden, program-program penting-penting itu yang akan dilakukan di 2026. Berguru dari pengalaman yang sudah kita lakukan di 2025 ini. Jadi perencanaannya akan lebih didetailkan. Tadi siang tadi kebetulan ada Rapim juga, saya sudah laporkan ke Pak Menteri, dan Pak Menteri menyambut positif untuk hal itu. Bahwa kalau kita mau mengendalikan, kuncinya adalah kita harus merencanakan dia dengan lebih detail. Jadi kalau kami prinsipnya adalah yang bisa dikendalikan itu adalah yang direncanakan. Kalau dia nggak direncanakan, nggak bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan depan kami akan undang lagi Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mendiskusikan kegiatan-kegiatan itu akan ngapain sih di 2020 berdasarkan pengalaman kita selama 2025 ini. Beberapa rekomendasi yang kami usulkan memang tidak bisa ditindaklanjuti di tahun ini karena keterbatasan anggaran, kemudian waktu yang mungkin sudah tidak cukup lagi untuk mengakomodirnya, sehingga dia bisa diakomodir di tahun 2026. Nah, mumpung anggaran kementerian lembaga lagi didiskusikan nih ya di RAPBN. Nah, detailingnya kita akan lakukan di tahun 2025 ini penyusunannya, sehingga ketika 2026 kita sudah punya dokumen yang lengkap, setiap proyek itu mau ngapain di Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di KSP juga, Bu Siska, untuk membangun katakanlah rencana aksi atau apa, nanti bisa melihat juga dari situ, bottleneck-nya lebih enak. Karena kita akan melihat, jadi sebenarnya kami berguru juga nih dari 8 kolomnya di KSP gitu, tetapi kami bikin dia menjadi lebih detail. Kemudian coverage-nya tidak hanya di kementerian lembaga, kita libatkan juga daerah. Mudah-mudahan dari teman-teman Kemendagri juga ada yang hadir ya.
Saya sudah koordinasi dengan Bangda dan Irjen untuk kita sama-sama mengawal ini. Nah, sehingga plus nanti dengan BUMN dan swasta. Nah, kalau ekosistem ini kita bangun, jadi saya dicolek ekosistem kerja tadi oleh Bu Siska, itu tidak hanya nanti di kita kementerian lembaga di sini, kita akan libatkan di pemerintahan untuk ada pemerintahan daerah, ya, termasuk juga lembaga-lembaga non pemerintah, yang tentu ini akan membuat perspektif kita menjadi kaya nih, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini cerita saja ya Bapak Ibu, inilah yang sedang kita lakukan dan ke depan akan lebih kita perkuat lagi. Nah, tentu semua ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk supaya program itu tujuannya tercapai, targetnya tercapai, semuanya hanya itu tuh. Ya, tujuannya hanya itu, ya. Kalau Pak Presiden, Pak Menteri lebih mengarahkan kepada supaya masyarakat adil dan makmur itu tercapai. Nah, kira-kira gitu tujuan utamanya. Sehingga rekomendasi tindakan korektif bagi kami itu ada yang bisa ditindaklanjuti di jangka pendek. Monggo nanti kita lihat ada beberapa usulan yang kita usulkan di jangka pendek. Nah, itu sudah disepakati sebenarnya di forum pengendalian seminggu yang lalu, ya. Tapi kalau belum bisa, kita akan masukkan di perencanaan dan penganggaran di 2026. Nah, kebetulan Bappenas kan juga lead di situ. Bappenas lead di perencanaan dan juga ikut mengatur penganggarannya. Nah, untuk memberikan insentif dan insentif kepada kementerian lembaga, ini kami juga sudah diskusikan dengan teman-teman Kemenpan. Bagaimana KL-KL yang diamanahi untuk mengampu prioritas-prioritas nasional ini juga kita bisa berikan insentif tambahan. Nah, tapi saya belum ingin bocorkan dulu sekarang, nanti ada forumnya lagi kami sampaikan, nanti biar dari teman-teman Kemenpan langsung yang akan menyampaikan bentuknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, next slide saja. Untuk tahun 2025 ini, kita sudah lakukan, back dulu sebelumnya, ya, kita sudah lakukan pengendalian untuk 10 isu. Ya, kami tidak mengatakan program, tidak mengatakan, karena ada yang sifatnya program, ada yang sifatnya kegiatan gitu ya. Dari sekolah rakyat, koperasi desa, kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, sampah, kartu kesejahteraan, pariwisata, ya, MBG terutama, ya, yang paling berisu itu memang MBG. Jadi Bu Ika ini nggak pulang-pulang gara-gara MBG ini Bu Siska. Ya. Nah, 10 ini memang pertama kami kaitkan dengan, jadi basis kami adalah RKP. Nah, di RKP 10 ini diistilahkan sebagai kegiatan prioritas utama. Jadi kan sebenarnya kita sudah turunkan dari Astacita menjadi kegiatan prioritas, dan ini sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang memang di RKP sendiri sudah dicatat sebagai kegiatan prioritas utama. Nah, sehingga termasuk di pemutakhiran RKP 2026, beberapa ini sudah masuk sebagai proyek strategis nasional. Contohnya untuk yang yang sekolah rakyat, itu belum menjadi kegiatan prioritas sendiri ketika RKP disusun, tapi di pemutakhiran RKP 2025 itu dia masuk sebagai salah satu prioritas nasional PSN. Sehingga kami kemudian mereformulasi RKP yang ada, dan sebenarnya kan kegiatan sudah dilakukan, berarti RO-nya ada, kegiatan KL-nya ada. Nah, itu sebenarnya sudah ada di dalam dokumen RKP, hanya namanya saja yang tidak sekolah rakyat. Tapi sebenarnya kegiatannya sudah ada. Nah, ini sudah kami lakukan. Tadi saya sudah ceritakan bahwa input dasar kami adalah dari IMONEF, dari teman-teman dari KL melaporkan, dari non-KL juga melaporkan, dan bukan hanya RO sebetulnya, ya. Kalau RO itu sangat kaku kita kadang-kadang, ya. Ada yang kita minta KL melaporkan itu kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berdasarkan RO-nya, tapi dianggap sebagai kegiatan-kegiatan penting, walaupun RO-nya sebetulnya tidak spesifik. Nah, oleh karena itu, jadi sebenarnya sudah mencakup seluruh kegiatan yang penting-penting. Jadi tidak semua kegiatan sebetulnya, tapi kegiatan yang penting-penting. Rekomendasi pun sudah kita tuangkan ke dalam aplikasi IMONEF. Jadi Mas Geraha ini dari Januari sampai sekarang ini sebenarnya agak kurang berat badannya itu karena kurang tidur. Nah, jadi Mas Geraha mohon maaf, timnya selalu diganggu karena IMONEF-nya kami minta untuk selalu berinovasi mengikuti
ibu-ibu bertiga ini. Nah, jadi ibu-ibu bertiga ini Bapak Ibu saya perkenalkan, ini ada Bu Rina, Direktur Evaluasi Kebijakan Strategis 2, Bu Alen, Kebijakan Strategis 1, Bu Ika, Kebijakan Strategis 4, saya Kebijakan Strategis 3 ya. Tapi hanya kebetulan diminta mem-PLH-kan Pak Deputi. Nah, Bapak Ibu, eh, kami akan share beberapa rekomendasi penting yang sudah kami diskusikan di forum pengendalian, tapi nanti saya minta bergilir saja menyampaikannya, karena yang paling paham itu adalah para direktur masing-masing, sehingga nanti